Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang ya. Hari ini adalah untuk farmakologi dasar pertemuan yang keempat, yaitu materinya mengenai interaksi obat. Kira-kira sudah ada bayangan tentang interaksi obat? Namanya interaksi, berarti obat itu tidak sendirian ya, ada temennya ya kalau interaksi. Oke, untuk capaian pembelajarannya adalah agar mahasiswa nanti mampu menjelaskan mengenai interaksi obat. Interaksi obat apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Hubungan gitu, hanya interaksi. Berarti interaksi dia nggak sendirian. Namanya interaksi berarti minimal ada dua hal gitu ya. Ada dua hal. Di sini akan dibahas mengenai definisi, tujuan, klasifikasi, dan juga jenis interaksinya. Interaksi obat adalah interaksi antara satu obat dengan obat lain yang terjadi di dalam tubuh atau permukaan luar tubuh yang berada bersamaan di dalam tubuh. Jadi, yang dimaksud dengan interaksi yaitu interaksi antara satu obat dengan obat yang lainnya yang terjadi di dalam tubuh. Jadi interaksi minimal yaitu adanya dua obat, kemudian dia saling berinteraksi. Kemudian interaksi ini ada interaksi secara inkompatibilitas. Inkompatibilitas adalah interaksi farmaseutik luar tubuh saat pembuatan, sehingga interaksi ini terjadi sebelum obat tersebut masuk di dalam tubuh, masih dalam proses pembuatan. Inkompatibilitas ini adalah obat yang tidak tercampur. Obat yang tidak tercampur, dia nanti bisa juga mengalami perubahan warna, mengendap, tidak tercampur ya. Contohnya adalah pada obat tiopental, itu dia tidak bisa tercampur ya. Inkompatibilitas yaitu obat tidak tercampur. Kemudian tujuannya adalah yang pertama untuk memanfaatkan interaksi yang menguntungkan. Contohnya apa? INH. INH itu sambil kalian cari-cari ya, INH itu apa sih? INH itu adalah isoniazid. Interaksi antara isoniazid dan juga vitamin B. Biasanya ini adalah obat yang diberikan pada pasien TB. Di mana vitamin B-nya ini adalah untuk mengurangi efek samping dari INH. Jadi menguntungkan kan interaksi antara INH dan vitamin B. INH yang bisa menyebabkan neuropati perifer, vitamin B untuk mengobati neuropati perifer, begel-begelnya gitu ya. Kemudian kombinasi antibiotik juga bisa menguntungkan juga sinergis gitu ya, sehingga jadi lebih kuat. Contohnya pada TBC itu kan ya, pada TB kan obatnya birasinamid, streptomycin, isoniazid, itu kan semua antibiotik, tapi dia saling kombinasi, saling menguntungkan untuk membunuh bakteri tuberkulosis. Kemudian, selain memanfaatkan interaksi menguntungkan, juga menghindari terjadinya interaksi yang merugikan. Contohnya untuk menghilangkan efek utamanya apa? Kemudian untuk memunculkan efek toksik saat kombinasi. Contohnya apa? Misalnya untuk menghindari interaksi antara cefalosporin dengan aminoglikosida. Sama-sama golongan antibiotik, tapi ini tidak saling merugikan karena bisa menyebabkan nefrotoksik, sehingga ini harus dihindari. Jadi tujuannya adalah interaksi ini untuk memanfaatkan interaksi yang menguntungkan dan untuk menghindari interaksi yang merugikan. Kemudian klasifikasi dari interaksi obat. Ada secara farmakokinetika. Kalau farmakokinetik pasti kita belajarnya mengenai ADME ya. Pada absorpsi diganggu. Metabolismenya terhambat. Tandanya adalah adanya perubahan kadar obat dalam darah. Terjadi perubahan kadar obat di dalam darah. Di sini ada interaksi secara farmakokinetika. Kalau interaksi secara farmakodinamik yaitu terjadi perubahan respon obat dalam tempat
kerjanya, perubahan respon. Harusnya efeknya adalah A, kok efeknya bisa jadi B gitu ya. Farmakogenetik, pada seorang yang mengalami kelainan gen, misalnya hemofilia, malah berefek terjadinya perdarahan. Jadi interaksinya ada secara farmakokinetik, farmakodinamik maupun farmakogenetik. Kemudian jenis interaksi. Ada interaksi obat dengan obat. Contohnya tadi, interaksi antara antibiotik golongan aminoglikosida dan juga golongan cefalosporin yang bisa menyebabkan nefrotoksik. Ada juga interaksi yang kedua adalah obat dengan makanan. Jadi interaksi itu bisa juga obat dengan obat, bisa juga obat dengan makanan. Karena makanan ini disebut juga suatu bahan kimia gitu ya, dimana si obat juga pengen berteman, berinteraksi. Misalkan obat dengan susu, ya si obat menganggap susu ini kan zat kimia juga, dia pengen berteman dong, pengen berinteraksi ya. Ini bisa juga terjadi interaksi antara obat dan susu, sehingga sebaiknya kalau minum obat ya pakai air mineral saja ya, air putih gitu. Kemudian antihipertensi dengan jeroan, daging kambing gitu ya. Nah, ini sudah minum obat antihipertensi, dia malah makan-makan yang berlemak, yang bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan tensinya. Kemudian yang ketiga adalah obat dengan lingkungan. Contohnya adalah laboratorium. Kemudian adanya sering hisap, kloroform, bisa menyebabkan hepatotoksik. Kemudian di keempat yaitu obat dengan hasil pemeriksaan klinik. Contoh, makan obat tertentu ya. Makan obat tertentu tapi bisa harusnya menimbulkan efek X, tapi malah memberikan hasil yang palsu. Baik palsunya positif maupun negatif di labnya gitu ya. Oh, minum obat ini malah meningkatkan SGOT, SGPT misalkan. Tadi contoh-contoh interaksi tetap harus dicari ya. Contoh interaksi obat dengan obat, contohnya apa? Contoh interaksi obat dengan makanan, contoh interaksi obat dengan lingkungan, itu ya tetap harus dicari. Interaksi farmakodinamik. Farmakologi berkompetisi pada reseptor yang sama. Fisiologi reseptor yang dilompati beda namun dapat mengurangi efek obat yang lainnya. Jadi namanya interaksi itu bisa meningkatkan efek obat A atau bisa meningkatkan efek obat B. Jadi namanya interaksi A dengan B, ini yang satu efeknya bisa naik, yang satu turun. Yang satu naik, yang satu turun, gitu ya. Itu efeknya. Kemudian klasifikasi, tadi ada menguntungkan, ada merugikan. Antihipertensi tambah diuretik. Ini adalah efeknya menguntungkan, yaitu menurunkan efek samping dari masing-masing. Coba kira-kira dicari apa ya? Kemudian merugikan, yaitu contohnya adalah antidepresan, anti-Parkinson, berinteraksi dengan tiramin. Tiramin ini biasanya ada di dalam keju, minuman alkohol, anggur gitu ya, tiramin dari makanan. Ini bisa menyebabkan apa gitu ya? Jadi juga nanti apa sih efeknya antidepresan ditambahkan dengan tiramin, apa anti-Parkinson ditambahkan dengan tiramin. Oh, adalah hipertensi misalkan, dicari ya. Oke, jadi interaksi tadi ada interaksi secara farmakokinetik, ada farmakodinamik, farmakogenetik, ada interaksi obat dengan obat, obat dengan makanan, obat dengan lingkungan. Untuk klasifikasinya, establish ini adalah terbukti secara klinik, possible, mungkin ya, tapi datanya kurang. Probable ya, mungkin tapi waktu di klinik sangat kurang. Diduga, buktinya ada namun teorinya tidak mendukung. Kemudian unlikely adalah teori berinteraksi tanpa bukti di klinik, tapi
Kemudian resikonya apa? Kalau adanya interaksi obat, beresiko terhadap gagalnya pengobatan. Kemudian karena adanya interaksi tadi ya menyebabkan efek yang kita tidak inginkan, akhirnya pasien menjadi tidak patuh. Kemudian hati-hati juga untuk pasien yang lansia. Ini adalah resikonya. Pasti akan terjadi gagalnya pengobatan. Efek obat A yang harusnya sudah makan sekian hari, sudah berefek sekian, oh malah tidak karena adanya interaksi obat yang lain misalnya. Pasien karena munculnya efek samping yang tidak diinginkan, malah menjadi tidak patuh dan juga bahaya juga untuk pasien lansia. Efek interaksi obat, ini ada supraadisi, yaitu efek jauh lebih besar, supraadisi. Sumasi, penjumlahan dijabar dari efek masing-masing. Masing-masing apa? Adisi, jika efeknya obat itu sama. Antagonis, efek jadi sangat kecil dan hampir meniadakan. Infradisi, efek jauh lebih ringan. Sinergis, efek jauh lebih besar. Interaksi secara farmakodinamik. Contohnya antiparkinson dan antikolinergik digunakan secara bersama dengan antipsikotik ya. Ini ada efek samping. Tolong nanti tetap dicari apa. Kemudian obat diuretik hemat kalium. Kalau farmakodinamik itu terjadi pada perubahan efek ya. Diuretik hemat kalium ini malah terjadi resistensi kalium dalam tubuh. ARB itu adalah obat hipertensi golongan angiotensin reseptor blocker ya. Pada ARB ini terjadi reaksi kalium dalam tubuh yang terlalu tinggi. Kemudian bronkodilator ditambah dengan kalium depresan bisa menyebabkan hipokalemi. Methotrexate ditambah dengan cotrimoxazole. Keduanya antagonis asam folat karena antagonis ya terhadap asam folat sehingga akan mengganggu pembentukan sel darah merah di dalam di dalam sumsum tulang. Kan sel darah merah dibentuk di sumsum tulang ini. Nah, dia antagonis terhadap asam folat padahal pembentukan sel darah merah memerlukan bantuan dari asam folat. Ini jika si methotrexate diberikan bersama cotrimoxazole. Mekanisme interaksi obat, efek langsung terhadap obat, ada fisika, yaitu mempercepat aliran darah. Kimia, otomatis terjadinya suatu reaksi, ya reaksi kimia. Kemudian yang kedua ada pengubahan pada proses absorpsi saluran cerna. Yaitu apa? Yang pertama adanya mengubah pH. Misalnya dari asam lemah meningkatkan absorpsi obat yang bersifat asam. Osmosa naik, difusi turun. Misal, makanan jeli meningkatkan tekanan osmosa, sehingga cairan luar lambung masuk ke dalam lambung. Kemudian ada juga pengubahan sediaan nano. Ini adalah pengubahan pada proses absorpsi di saluran cerna. Mengubah pH. Misalkan ketokonazol, pH-nya dia asam. Jangan dimakan dengan ranitidin. Karena obat diabsorpsi dalam keadaan non-ionik. Ini asam, ini obat untuk yang dalam kondisi asam. Jika dicampur ini, maka si efek dari ketokonazol akan menurun. Ya. Jadi ada ketokonazol dicampur dengan ranitidin, efek dari si ketokonazol akan menurun. Kemudian tablet salut enterik, ya, dia akan pecah dalam suasana basah. Kalau tablet salut enterik, dia kan memang ditujukan pecahnya dalam suasana basah, yaitu di usus gitu ya, bukan di lambung. Makanya obat-obat analgesik yang mengiritasi di salut enterik biar dia tidak pecah di lambung, tapi di usus pada kondisi basah. Obat bersifat asam, ya, strukturnya adalah karboksilat dan keton. Obat bersifat basa, strukturnya dia nitrogen.
Kalau amfoter adalah nitrogen dan CO2. Gangguan flora normal oleh antibiotik lokal, contohnya adalah penggunaan neomisin dengan metroteksat tadi ya, atau eritromisin dengan digoxin. Metotreksat ini tidak dimetabolisme flora normal. Dia akan musnah oleh neomisin. Absorpsinya banyak sehingga meningkatkan toksisitas dan menyebabkan anemia megaloblastik. Ini nggak bisa kalau hanya kalian itu mendengarkan ya tanpa memahami, dan setelah dipahami dihafalkan ya, sehingga kalian tahu dan juga ingat terus. Digoxin terikat dalam darah 90%. Flora normal musnah oleh eritromisin, sehingga jumlah digoxin ini adalah kan naik. Padahal kita tahu ya, yang di materi sebelumnya digoxin adalah obat dengan indeks terapi sempit. Ya, jangan sampai kadar dalam darahnya naik, akan mencapai toksik. Kemudian perubahan obat bebas. Obat lain yang bersamaan dapat diabsorpsi kaolin, sehingga efek obatnya menurun. Ada juga senyawa pembentuk helat, ya. Ini contohnya tetrasiklin, isoniazid, membentuk kompleks yang tidak larut. Kolesteramin dan kolesterol berikatan dengan obat tertentu akan mengikat asam empedu sehingga metabolisme lemak menurun, tidak diabsorpsi oleh obat lain. Solusi untuk ini adalah bagaimana bukannya obat itu dihentikan, tapi diberi jeda waktu pemberian. Yang pertama diminum, kemudian 2 atau 3 jam berikutnya baru yang kedua. Pembentukan kompleks. Ciprofloxacin dan sukralfat. Sukralfat mengandung logam aluminium yang digunakan pada antidot. Mengubah tekanan osmosa dan difusa. Magnesium sulfat akan mengurangi difusi karena tidak larut. Mengubah fungsi mukosa menjadikan suatu protein, rusak oleh obat sitotoksik, obat masuk lebih leluasa, ya, yang tanpa transporter. Contohnya adalah penggunaan prednison dan vitamin B12. Kalau untuk perubahan motilitas, yaitu pengosongan lambung lebih cepat, maka diabsorpsi lebih cepat. Contohnya metoclopramid, waktu kosong lambung akan meningkat, sehingga toksisitas sikloporin juga meningkat. Pada perubahan mekanisme transport, makanan ya memperlambat, contohnya asam amino berkompetisi dengan levodopa. Makanan serat menurunkan absorpsi dari obat lipofil. Asam amino berkompetisi dengan levodopa, di mana makanan berserat menurunkan absorpsi obat dari si lipofil. Modifikasi absorpsi dermata mukosa. Contohnya adalah succinylcholine. Dia mengisi reseptor asetilkolin, yaitu agonis dari asetilkolin. Kemudian untuk mengubah distribusi obat. Mengubah transport obat, yaitu aliran cairan. Contohnya stimulan yaitu dengan mempercepat, diuretik dengan memperlambat. Faktor fisika dan biokimia, faktor transmembran, mengubah transport, terus kemudian mengubah ikatan obat. Obat masuk berikatan dengan albumin, sehingga yang aktif bebas. Obat berikatan dengan sisi aktif, reseptor. Obat menjadi inaktif. Obat menjadi hapten, yaitu dengan mengikat protein spesifik.
Misalnya digoxin yang bebas 1%, diusir obat lain jadi 2%, malah menjadi toksik. Ikatan protein plasma ya, dipengaruhi oleh pH, afinitas obat dan maupun suhu. Ya, pH, afinitas obat dan juga suhu. Bisi-hidroksikumarin dapat diusir oleh dofibrat, yaitu terjadi perdarahan. Aktivitas fisiologi meningkat, toksisitas meningkat, redistribusi ke kompartemen juga berbeda. Contoh yang lain, kortikosteroid ditambah dengan indometasin. Efeknya adalah sumasi. Ingatkan tadi sumasi itu apa? Kemudian akan mengusir si kortikosteroid. Jumlah meningkat dari kortikosteroid. Karena obat yang diusir, afinitas lebih rendah, konsentrasi lebih rendah. Jika perlu, kedua obat diberikan dengan mengatur waktu pemberian, jeda waktu. Modifikasi kerja pada pusat aktif reseptor. Contohnya adalah antikolinesterase dan insektisida, MAO, ya, MAO inhibitor menghambat norepinefrin sehingga meningkatkan konsentrasi pada reseptor, meningkatkan aktivitas pada reseptor dan meningkatkan konsentrasi zat endogen. Misal, vitamin D, konsentrasi zat endogen menjadi meningkat, ya, ini yaitu dengan amfetamin, ya, menimbulkan efek ephedrine, energi. Kemudian pada bagian biotransformasi. Pada biotransformasi ada induksi enzim, ada inhibisi enzim. Karena pada biotransformasi itu di situ di hati ya, terjadi di hati, di situ ada suatu sitokrom enzim hati namanya sitokrom P450 yang dia bisa bekerja untuk menginduksi enzim, yaitu meningkatkan efek obat, menurunkan kadar obat dalam plasma dan juga toksisitasnya. Kalau dia menghambat atau menginhibisi enzim, maka dia akan menurunkan efek obat sehingga meningkatkan kadar obat dalam plasma dan juga toksisitasnya. Toleransinya adalah peningkatan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Nanti dipelajari ya, mana obat-obat yang bisa menginduksi enzim dan juga menginhibisi enzim. Interaksi inhibisi enzim, contohnya levodopa ya, namanya obat levodopa, diharapkan tinggi untuk sampai ke otak, diuraikan oleh dekarboksilase, namun dihambat oleh cartidopa. L-dopa masuk otak menjadi lebih banyak. Kemudian ada tolbutamide dan fenilbutason dapat menyebabkan hipoglisemi. Sehingga kuncinya adalah pengaturan dosis. Contoh lain adalah ini ada rifampicin ya, rifampicin sebagai obat TB juga, antibiotik TB, dia sebagai induktor, contoh induktor, induksi. Azol ya, golongan azol, contoh ketokonazol dia sebagai inhibitor. Simetidin, ranitidin dia sebagai inhibitor. Perhatian khususnya, tidak boleh tiba-tiba menghentikan induktor enzim, harus dengan perlahan-lahan. Kemudian pengubahan proses ekskresi terutama melalui ginjal. Urin asam ini akan mempercepat ekskresi. Misalnya barbiturat diberi dengan basa lemah Na2CO3. Adanya persaingan dalam ekskresi dalam sistem transport yang sama. Misalnya adalah probenesid memperpanjang T-setengah dari penisilin, kemudian probenesidnya dibuang. Kemudian akan mempercepat ekskresi dari diuretika dan terjadi perubahan untuk intoxikasi. Ekskresi ini dipengaruhi oleh renal, ya, renal blood flow, yaitu contohnya pada NSAID, pH urin, ekskresi renal, dan feses, yaitu sebagai siklus enterohepatik.
Yang memenuhi ekskresi adalah ada alkohol, asam askorbat, fenilbutasol, kemudian NH4Cl maupun diuretika. Oke, terus untuk pengubahan pada keseimbangan cairan, maka ekskresi ion akan ditingkatkan oleh saluran etik, ya, akan mengubah keseimbangan cairan. Sini nanti yang kalian pelajari tadi adalah tentang interaksi, ya. Interaksi adalah interaksi antar obat, antara dua obat yang terjadi di dalam tubuh, ya. Jadi ada secara farmakokinetik maupun secara farmakodinamik. Ya, secara farmakokinetik berarti ADME, ya, di tahap mana? Di tahap absorpsikah, distribusikah, metabolisme atau biotransformasi maupun di tahap ekskresi. Terus kemudian kalau di farmakodinamik tadi perubahan efeknya apa gitu, ya. Kemudian untuk mengatasi interaksi ini apa jalannya? Pengaturan dosis, ya, biasanya untuk farmakodinamik, ya. Kemudian kalau untuk farmakokinetik bisa mungkin dengan jeda waktu tadi, ya, contohnya yang 2 atau sampai 3 jam. Jangan lupa dicari yang termasuk interaksi itu mana saja, ya, sehingga kalian misalkan menganalisis penggunaan obat, menganalisis interaksi obat gitu, ya. Itu tahu mana interaksi secara farmakokinetik, mana interaksi secara farmakodinamik. Terus bagaimana untuk mengatasi interaksi ini gitu, ya. Tidak mungkin obat itu tidak digunakan, misalnya harus mengurangkan dosis atau jeda waktu atau harus mengganti obat lain. Oke, itu adalah untuk mengatasi terjadinya interaksi. Jadi interaksi itu tidak selalu jelek, ya. Interaksi itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Terima kasih untuk materi interaksi obat pada kali ini. Maaf jika mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, ya. Tetapi saya yakin banyak literatur yang bisa kalian baca sendiri, ya. Tidak hanya melihat dari PPT yang saya kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.